Bunda Naga Erau dan Putri Karang Melenu. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam zona waktu Indonesia bagian tengah. Provinsi yang beribu kota di Samarinda ini memiliki julukan benua etam, yang artinya adalah daerah tempat kita berasal. Provinsi Kalimantan Timur juga terkenal kaya dengan kebudayaan yang telah berusia ratusan tahun. Salah satu kebudayaan tersebut adalah Festival Erau. Festival Erau merupakan festival yang diselenggarakan untuk melestarikan salah satu bentuk kebudayaan milik masyarakat Kutai. Bahkan, Festival Erau sekarang sudah terdaftar di International Council of Organization of Folklore Festivals and Folk Arts, sebuah organisasi internasional di bawah UNESCO. Erau memiliki akar kata dari bahasa Kutai, eroh, yang artinya adalah ramai, ribut, riuh, atau suasana yang penuh kegembiraan. Festival ini diadakan untuk mengingat kisah seekor naga yang menghantarkan seorang putri ke tanah Kutai. Nah, bagaimana kisah tersebut? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Dahulu kala, terdapat sebuah kampung yang bernama Hulu Dusun. Kampung tersebut dipimpin oleh seorang petinggi dusun dan istrinya yang bernama Babu Jaruma. Meskipun sudah berusia lanjut, namun petinggi dusun dan istrinya tidak kunjung diberi keturunan. Setiap hari mereka berdoa agar segera diberi keturunan. Hingga suatu hari, kampung Hulu Dusun dilanda hujan badai selama berhari-hari. Warga tidak ada yang berani keluar rumah karena takut dengan hujan yang disertai angin kencang dan petir. Sudah 7 hari lamanya badai melanda kampung Hulu Dusun. Pak, persediaan kayu bakar kita sudah habis. Sedangkan aku mau memasak. Petinggi Hulu Dusun hanya diam dan memikirkan sesuatu. Untuk sementara, biar kayu atap ini kita gunakan sebagai kayu bakar. Nanti kalau badai ini sudah berhenti, aku bisa mencari penggantinya. Ketika sedang membelah kayu atap rumahnya, petinggi Hulu Dusun terkejut melihat ada seekor ulat di dalam kayu, begitu pula Babu Jaruma. Terlebih lagi, ulat tersebut terlihat memandang ke arah petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma dengan tatapan seolah-olah ingin dirawat oleh mereka. Ketika petinggi Hulu Dusun mengambil ulat tersebut, keanehan pun terjadi. Suara hujan, angin ribut, dan petir yang menggelegar tiba-tiba saja berhenti. Kampung Hulu Dusun yang selama 7 hari berturut-turut dilanda hujan badai, tiba-tiba menjadi cerah seketika. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma merawat si ulat dengan sangat baik dan penuh kasih sayang, layaknya anak mereka sendiri. Setiap hari, Babu Jaruma dengan sabar selalu memberikan daun-daun segar sebagai makanan ulat tersebut. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Ulat tersebut semakin lama semakin besar, dan setelah sekian lama dirawat oleh petinggi Hulu Dusun dan istrinya, ulat tersebut berubah menjadi seekor naga yang besar. Petinggi Hulu Dusun dan istrinya terkejut bukan main melihat naga tersebut. Tetapi mereka pun tetap menyayangi naga tersebut sebagaimana mereka merawat ulat kecil. Malam harinya, petinggi Hulu Dusun bermimpi bertemu dengan seorang putri. Ayahanda, Ananda sekarang sudah besar dan pasti akan membuat penduduk kampung ketakutan. Karena itu, izinkan Ananda untuk pergi. Buatkanlah tangga agar Ananda bisa turun ke bawah. Pagi harinya, petinggi Hulu Dusun menceritakan tentang mimpinya kepada Babu Jaruma. Mereka berdua kemudian membuat tangga yang terbuat dari bambu di depan rumah. Tangga yang dibuat dari bambu tersebut sudah jadi. Ketika hendak turun, naga berpesan kepada kedua orang tuanya,
Petinggi Hulu Dusun terkejut suara naga sama persis dengan suara putri dalam mimpinya semalam. Ayahanda dan ibunda, ketika Ananda telah menuruni tangga ini, maka hendaklah ayah dan ibu mengikuti kemana Ananda pergi. Ayahanda jangan lupa membakar wijen hitam, serta taburkan beras kuning ke tubuh Ananda. Jika nanti Ananda telah masuk ke dalam sungai, maka ikutilah buih yang muncul di permukaan sungai. Sang naga segera menuruni tangga. Petinggi Hulu Dusun membakar wijen hitam dan Babu Jaruma menaburkan beras kuning ke tubuh naga. Setelah menuruni tangga tersebut, naga pergi menuju ke Sungai Mahakam. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma terus mengikuti sang naga sambil membakar wijen serta menaburkan beras kuning. Ketika sampai di Sungai Mahakam, sang naga segera menceburkan dirinya ke dalam air. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mengikuti naga dengan menaiki perahu kecil. Naga tersebut berenang ke hulu dan ke hilir berturut-turut sebanyak 7 kali. Kemudian, naga tersebut berenang ke kiri dan ke kanan tepian batu berturut-turut sebanyak 3 kali. Naga pun kemudian menyelam. Tidak lama setelah naga menyelam, terjadi hujan badai yang dahsyat dan petir menyambar ke sana kemari. Petinggi Hulu Dusun segera mendayung perahunya ke tepian. Badai tersebut tidak berlangsung lama. Cuaca pun kembali cerah. Dari tepian sungai, petinggi Hulu Dusun dan istrinya mengamati permukaan Sungai Mahakam. Mereka mencari di manakah naga tersebut berada. Di atas permukaan Sungai Mahakam yang tenang tersebut, tiba-tiba muncul buih yang berwarna-warni seperti pelangi. Buih tersebut semakin lama semakin meninggi. Di puncak buih tersebut, terlihat sebuah cahaya yang sangat terang. Buih tersebut perlahan-lahan menghilang. Petinggi Hulu Dusun dan istrinya melihat naga yang sedang menjunjung sebuah gong. Tubuh naga semakin naik ke atas. Petinggi Hulu Dusun dan istrinya terkejut melihat makhluk aneh sedang menjunjung naga. Makhluk aneh tersebut dikenal dengan nama Lembu Swana. Makhluk yang tubuhnya seperti lembu, namun berkepala singa. Di kepalanya terdapat mahkota emas yang berkilauan. Makhluk aneh tersebut juga memiliki belalai dan gading panjang seperti gajah. Kulitnya bersisik seperti ikan, dan punggungnya terdapat 2 sayap seperti burung elang. Naga kemudian memberikan gong tersebut kepada petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma. Alangkah terkejutnya mereka melihat gong tersebut berisi seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan lucu. Setelah memberikan gong berisi bayi perempuan, sang naga pun kembali menyelam. Tanpa berbicara apapun, tubuh sang naga perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma sangat bahagia karena doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Bayi perempuan yang cantik dan lucu tersebut mereka rawat dengan penuh kasih sayang. Bayi perempuan tersebut kemudian diberi nama Putri Karang Melenu. Bertahun-tahun kemudian, Putri Karang Melenu tumbuh menjadi gadis dewasa nan cantik jelita. Di kemudian hari, Putri Karang Melenu menikah dengan Aji Batara Agung Dewa Sakti, raja pertama dari Kerajaan Kutai Kertanegara. Dari Putri Karang Melenu inilah kelak lahir para raja dari Kerajaan Kutai Kertanegara.